Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah. Alhamdulillah, pada siang hari ini sebagaimana biasa, Selasa di pukul 14 sampai insyaallah 15, QLM mengudara bersama mitra, bersama sahabat yang bergabung dengan QLM saat ini. Dan pada hari ini alhamdulillah, tepatnya tanggal 4 di bulan Januari 2020. Artinya tahun 2022 ini baru 4 hari sampai saat ini. Dan insya Allah pada siang hari ini tema kita adalah sungguh luar biasa, karena akan sama-sama belajar tentang bagaimana memahami tantangan dan masalah yang merupakan bahan bakar kesuksesan. Ini juga semestinya dijadikan satu pembelajaran, sehingga ketika kita mendapatkan satu tantangan, mendapatkan satu masalah, bukan lagi yang ada masalah itu sendiri, namun justru kita akan belajar dari masalah itu. Dengan datangnya masalah dan dengan datangnya tantangan, niscaya di sana ada pembelajaran-pembelajaran yang kesuksesan kita ke depannya. Sungguh hebat. Kalau kita lihat di layar, mitra boleh dilihatnya, bahwa ternyata tantangan bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah petaka, namun justru merupakan satu isyarat kita harus belajar dari tantangan tersebut untuk menjadikan kita orang yang sukses. Begitu pula masalah. Jadi masalah bukanlah sesuatu yang harus ditangisi yang berkepanjangan. Justru dengan masalah itu kita akan menjadi orang yang mampu belajar dari masalahnya, kemudian akan mendukung kesuksesan kita ke depannya. Nantinya kita akan belajar bagaimana cara mengatasi masalah, cara mengatasi tantangan untuk dijadikan satu bahan kita kesuksesan ke depannya dengan 9M. Jadi biasa kita menyimpulkan atau mensamerikan agar pembelajarannya lebih mudah. Hari ini kita akan belajar dari 9M, dari judul besarnya atau tema besarnya, yaitu tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan kita. Dan kemudian di dalamnya M yang ada 9 itu adalah sesuatu pembelajaran yang kaitannya dengan tema yang sedang kita bahas saat ini, sehingga kita ke depan paham ternyata tantangan dan masalah yang saat ini kita bahas, yang saat ini kita pelajari adalah bagian-bagiannya. Ada 9M yang menjadikan kita akan menjadi orang yang insya Allah sukses ke depannya. Kita akan melihat satu persatu dari 9M yang akan kita bahas bersama, sehingga kita paham bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar untuk kesuksesan kita. Jadi sekali lagi, tantangan dan juga masalah bukanlah sesuatu yang menjadikan kita justru terpuruk, namun menjadikan kita akan lebih besar dan lebih besar ke depannya. Yang pertama adalah memanage dengan baik antara keluarga dan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat di layar, kita akan belajar bagaimana kita mampu memanage dengan baik antara keluarga dan pekerjaan kita. Mitra yang dimuliakan Allah, tidak sedikit terkadang sangat sulit sekali kita akan menjadi orang yang mampu memanage keluarga dan pekerjaan. Padahal kalau kedua-duanya mampu saling mendukung, yakin akan menjadi orang yang sukses besar dalam menapaki kehidupan yang ketersinggungannya adalah ketika kita mampu memanage keluarga dengan baik dan juga pekerjaan. Jadi artinya kalau sama-sama mendukung, katakanlah dalam satu keluarga, pekerjaannya didukung, kemudian
hal-hal yang harus dikerjakan pada keluarga pun didukung, sama-sama memahami, sama-sama mengerti, sama-sama punya visi yang sama-sama mengarungi tempat yang ya katakanlah sejalan, katakanlah setujuan. Maka yang terjadi adalah sesuatu yang tentu akan menjadikan kita orang yang sukses. Jadi artinya ketika kita paham bahwa ternyata masalah, tantangan, kemudian kita akan sama-sama bareng menyelesaikannya, sama-sama bareng menapakinya, maka yang terjadi pasti kesuksesan. Nah, ini pentingnya kita ketika kita mampu memanage dengan baik antara keluarga dan pekerjaan. Jadi tidak sedikit orang yang terkadang masalahnya justru besar ketika harus dihadapkan dengan pekerjaan dan keluarga. Bisa jadi karena pekerjaan, sehingga bisa jadi keluarga kurang terurusi, atau karena mungkin lebih berat ke keluarga, kemudian pekerjaan akan masalah. Dan disinilah pentingnya kita agar kita menjadi orang yang sukses besar ke depannya, bahwa masalah-masalah yang ada di keluarga, masalah-masalah yang di pekerjaan, kalau kita saling terus mendukung, kita saling memahami, kita saling mengerti, kita saling terus menjaganya dan memanagenya dengan baik, maka saya katakan sekali lagi, yang ada adalah keberhasilan atau kesuksesan. Jadi pentingnya kita memahami bahwa masalah dan juga tantangan paling tidak dijadikan pembelajaran untuk sukses kita adalah diantaranya kita mampu memanage dengan baik antara keluarga dan pekerjaan. Ini yang pertama. Jadi satu pembelajaran yang baik untuk kita agar kita betul-betul menjadi orang yang bijak dalam paling tidak tugas kita sebagai seorang ayah, tugas kita sebagai seorang ibu, tugas kita untuk sama-sama memanage keluarga kita dengan baik, dan juga demikian untuk pekerjaan yang harus kita emban. Karena sungguh amanah itu, kata para pebijak, sungguh amat berat. Namun bukan berarti kita tidak mampu. Amanah kita harus kita jalankan dengan baik, dan disinilah kita belajar menjadi orang yang mampu memanage keluarga dan pekerjaan secara seimbang. Jadi ada keseimbangan, dan di situ terjadi satu hal yang sangat membahagiakan kita pada akhirnya, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang sukses karena mampu memanage dengan baik antara keluarga dan pekerjaan. Ya, yang kedua, kita akan lihat bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan kita. Adalah mengubah, kalau kita lihat di layar, mitra juga boleh melihatnya, adalah mengubah masalah menjadi kesempatan. Ini juga luar biasa. Kita mampu mengubah masalah menjadi kesempatan. Betul bahwa sukses itu kan ketika ada kesiapan dan kesempatan, atau bertemunya kesiapan plus kesempatan, maka menjadi sukses. Mengubah masalah menjadi kesempatan mestinya juga dijadikan satu pembelajaran penting bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita punya masalah, yang kita lihat adalah solusinya, ya diantaranya kita akan mengubah masalah itu menjadi sebuah kesempatan besar, menjadi peluang kita. Namun berbeda ketika kita punya masalah, tetap yang kita lihat berputarnya pada masalah tersebut. Bahkan bisa jadi sulit menemukan solusinya, sulit menemukan jalan terbaiknya untuk bisa keluar dari masalah yang ada. Oleh karena itu, orang-orang yang mampu, yang bijak, yang bisa bahwa saya harus mampu mengubah masalah menjadi kesempatan, ini endingnya adalah orang-orang yang pasti suksesnya. Bisa dipastikan di sini. Kenapa? Karena dalam situasi kondisi masalah pun justru kita mengubahnya menjadi sebuah kesempatan kita lebih dan lebih baik ke depannya. Nah, pertanyaan memang untuk kita semua, agar kita betul menjadi orang yang mampu mengubah masalah menjadi kesempatan, adalah apakah kita pernah
pertanyaannya, apa kita pernah melakukan hal seperti ini? Sehingga kita kemudian akan merasakan betapa luar biasanya ketika dulu permasalahannya begitu rumit, dan saat sekarang justru kami sangat berterima kasih karena bisa melewati masalah yang rumit yang pernah kita alami. Ini sungguh menjadikan satu pertanyaan besar bagi kita. Yakin bahwa kita semua dalam kehidupan kita pasti pernah mendapatkan masalah. Lalu kita semua pasti pernah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan kalau kemudian di dalam tema besarnya tadi, bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan, di antaranya adalah mengubah masalah menjadi kesempatan. Ini adalah titik di mana kita menjadi orang yang insya Allah cukup bijak dalam menghadapi situasi kondisi apapun, termasuk ketika kita memiliki masalah. Ya, luar biasa mitra, ketika mampu mengubah masalah menjadi kesempatan yang lebih baik ke depannya. Dan tentunya kita paham bahwa orang-orang yang saat ini menikmati keberuntungan besar adalah orang-orang yang mampu mengubah masalah di masa lalu menjadi kesempatan besarnya. Jadi sering saya sharekan juga, sering saya katakan, di banyak literatur yang kami baca, ternyata banyak sekali orang-orang yang dulu bergelimang dengan masalah, dan saat ini justru sebaliknya sedang menikmati keuntungan-keuntungan yang cukup besar. Nah, inilah ketika yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu mengubah masalah menjadi kesempatan. Ayo kita mulai menjadikan diri kita orang yang mampu mengubah masalah menjadi kesempatan. Lihatlah masalah itu sebagai pembelajaran. Lihatlah tantangan itu sebagai pembelajaran. Dan kemudian kita mencoba untuk menjadikan masalah itu mendukung kesuksesan kita. Jadi ini yang kedua, di antaranya adalah mengubah masalah menjadi kesempatan. Kita akan melihat yang ketiga, agar kita paham bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan kita. Baca lagi di layar, mitra. Menjadi pribadi yang ulet, tekun, dan menyenangkan. Jadi pribadi yang ulet, tekun, dan menyenangkan. Betul, salah satu buku yang saya baca, yaitu dari Stephen Covey, mengatakan syarat menjadi sukses besar ada di antaranya adalah yang pertama, lifestyle of hard work, cara hidup dari kerja keras kita. Ini yang pertama. Jadi kita bijak dalam mungkin ya mengatur keuangan kita. Jadi cara hidup dari kerja keras kita, sehingga kita tidak mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Ini luar biasa memang. Jadi kita bisa mengaturnya dengan pendapatan seberapapun. Yang kedua, perseverance. Ada ketekunan di sana, ada keuletan. Ketika kita ulet, kita tekun dan terus menerus, tidak mudah bergoyang, tidak mudah loncat ke sana, loncat ke sini, namun tekun dengan sesuatu yang kita kerjakan, hasilnya juga akan menjadikan orang yang benar-benar sukses. Dan yang ketiga adalah planning, memiliki rencana besar. Nah, ini yang terkadang kita justru alfa dari yang namanya rencana besar. Entah karena kita tidak tahu atau entah karena malas merencanakan sesuatu. Padahal mestinya adalah satu kesatuan dari pertama tadi dan lifestyle, kemudian perseverance atau ketekunan, dan kemudian memiliki rencana besar. Jadi kalau orang-orang yang memiliki rencana besar itu pasti akan mengejarnya rencana yang kita bikin, rencana yang kita buat, akan kita goalkan, akan kita realisasikan. Kalau kita tidak punya rencana, kan pada akhirnya kita tidak lagi punya gambaran yang top ke depannya. Jadi mesti kita punya rencana. Rencana saya untuk jangka pendeknya mungkin jangka 2-3 tahun ini. Jangka menengahnya jangka 5 tahun ini. Jangka panjangnya 7 tahun sampai 10 tahun ini. Jadi kalau kita punya rencana, tulislah yang namanya lifeline,
maka yang jelas kita akan bisa melihat sejauh manakah kita kerja terhadap rencana yang kita buat itu. Berbeda dengan orang yang tidak punya rencana. Bisa jadi kan kehidupannya tidak begitu antusias dalam mengejar satu goal yang diinginkan karena tidak ada rencana sama sekali. Dan setelah memiliki rencana, kita mesti self disiplin. Ini yang keempat, disiplin diri yang tinggi. Jadi ternyata yang betul salah satu orang menjadikan sukses ke depannya adalah ketika kita disiplin dalam segala halnya. Orang disiplin itu akan mengatur segalanya dengan baik. Bahkan waktunya pun akan diatur dengan baik. Jadi nggak sia-sia. Nah, menjadi pribadi yang ulet, yang tekun, yang menyenangkan, diantaranya adalah ketika kita paham bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan kita. Kenapa? Kita ini termasuk pribadi yang ulet sekalipun tadi masalah datang, tantangan datang. Kemudian kita tekun karena kita paham bahwa untuk menjadikan kita sukses ada 4 hal, kata Covey tadi ya, kata Stephen Covey. Dan yang paling hebat lagi adalah tetap menyenangkan. Artinya tidak lagi menjadi orang yang terus mengeluh. Ya. Dan yang ada adalah ketika kita mendapatkan masalah, justru di sana kesenangan ada. Kok kesenangan? Ya karena kita belajar dari masalah itu. Dan kita melihat pada diri kita sendiri. Masalah terjadi adalah bukan karena siapa-siapa, karena saya. Sayalah aktornya. Sayalah pemeran utamanya. Saya paham betul ketika ini terjadi. Dan kemudian saya paham betul bagaimana cara mensikapi masalah yang ada. Dan paling hebatnya tadi dikatakan bahwa saya akan belajar dari masalah yang ada agar ke depan lebih baik lagi. Itu yang ketiga. Kita lihat yang keempat. Karena memang ada 9M sebagaimana biasa gitu ya. Nah, yang keempat ini luar biasa. Mengevaluasi kinerja yang berkesinambungan. Ya, artinya mitra, ketika mengerjakan sesuatu mesti ada evaluasi. Kinerja kita kalau kita tidak evaluasi juga akan masalah. Ya. Karena apa? Kita akan melihat bahwa sejauh manakah target yang ingin kita dapatkan ya, terhadap kinerja kita. Oleh karena itu, evaluasi kinerja secara rutin, secara berkesinambungan adalah merupakan sebuah kebutuhan. Kita sadar, maka sering saya katakan, jadilah orang yang jujur terhadap dirinya. Jujur terhadap dirinya. Kalau saya punya satu rencana besar, kemudian kita setiap harinya mengejarnya, kemudian kita memberikan waktunya agar tepat waktu nanti rencana itu bisa terrealisasikan, maka jelas di sini dibutuhkan evaluasi kinerja. Sampai di mana sebenarnya kinerja saya terhadap sesuatu yang kita inginkan. Jadi kalau kita bekerja tanpa evaluasi ya, pada akhirnya tidak akan luar biasa. Namun dengan evaluasi itulah kita akan paham, kita akan mengerti, dan kita akan bisa mengukur, oh saya di bulan lalu ternyata ini, saya di bulan lalu ternyata seperti ini, saya harus seperti ini ke depannya. Jadi ada prosentase kinerja yang lebih baik ketika kita mengevaluasinya. Sama persis kalau kita sekolah juga, setelah sekian bulan kita dievaluasi. Sampai di mana penyerapan pembelajarannya. Sama kalau kita menginginkan sesuatu, kita ingin mengumpulkan sesuatu, ketika ada evaluasi, maka sejauh manakah goal yang ingin kita raih dalam kurun waktu sekian, dan saat ini kita evaluasi. Dan kalau evaluasinya berkesinambungan, maka yang ada adalah gairah mendapatkannya. Yang ada adalah melihat kinerja kita yang lebih baik dan lebih baik. Jadi mitra jangan salah, ketika mengevaluasi kinerja secara rutin, secara berkesinambungan, dijadikan sebuah kebutuhannya, maka planningnya sangat dekat dan sangat dekat. Planningnya akan bisa diraih dengan baik. Kenapa? Kita mengevaluasinya. Ketika kita mengevaluasi, kita akan tahu di mana kekurangan-kekurangannya, di mana titik kelemahan-kelemahannya, di mana saya harus bisa memberikan yang terbaik terhadap impian, terhadap goal saya. Nah, inilah hebatnya kita kalau kita memiliki evaluasi terhadap kinerja kita. Yang kelima, mitra, luar biasa ini ya. Kalau mitra mau belajar banyak, kalau mitra mau
terus dan terus belajar tentang bagaimana menjadikan kita orang yang berkualitas, maka kita akan paham betul bagaimana kita meraih mimpi kita atau merealisasikan mimpi kita atau impian besar kita pada waktu yang telah kita tentukan. Lihat yang kelima, mitra. Yang kelima, ada apa lagi? M yang kelima. Nah, ini yang kelima juga merupakan segala sesuatu itu mesti harus ada yang namanya kritik dan saran, atau orang bilang itu krisan. Jadi menerima kritik dan saran, menerima kritik dan saran, ya mitra. Jadi jangan menjadi orang yang justru terkadang kita ini kalau dikritik kok malah menjadi masalah gitu. Di antara orang yang mampu bahwa masalah tantangan dijadikan atau merupakan bahan bakar kesuksesan kita adalah ketika kita mampu menerima kritik dan saran dari yang lainnya. Justru kritik dan saran inilah yang bisa jadi membakarnya lebih hebat lagi, lebih semangat lagi. Setiap orang yang mengkritisi kita sebenarnya guru kita yang paling baik. Apapun kritiknya. Kalau orang bilang berikan kami kritik yang membangun, ya. Kalau kritik tidak membangun pun kalau kita paham, ya kita butuhkan. Justru sepahit kritiknya atau sepedas-pedasnya kritik terhadap kita itu justru yang paling baik. Ini kalau kritiknya biasa-biasa aja kayaknya sih biasa. Kita akan menjadi orang luar biasa kalau kita ditempa oleh kritik-kritik yang wah keras, yang pedas. Yang bikin hati kita sakit gitu ya. Ini juga nggak ada masalah karena itu justru kita akan timbul semangat yang luar biasa. Toh saya pernah mengilustrasikan kalau orang memegang panah itu, ketapel ya dengan karet, semakin jauh kita tarik ke belakang batunya itu karena di dalamnya ada batu, ada koral itu, semakin jauh kita tarik ke belakang, maka melesat ke depannya akan semakin cepat sekali. Ya bisa jadi sampai ke sasaran akan lebih cepat lagi. Ini pentingnya kita menerima kritik dan saran. Kita butuhkan kritik-kritik pedas, kritik-kritik yang betul-betul menjadikan kita orang yang tahu diri, gitu ya. Menjadikan kita orang yang paham. Oh ternyata ini kesalahan. Ternyata di sini titik kelemahan saya. Jadi dengan kritik dan saran itu kita baru tahu. Kita butuhkan dan sekali lagi saya katakan. Orang-orang yang mengkritisi kita itulah orang-orang baik. Ya, karena tidak ada kuliahnya ternyata dimanapun ya, baik di sekolah formal maupun di sekolah kehidupan itu sangat-sangat langka yang namanya kritik dan saran kecuali betul-betul kita menemukan orang yang baik terhadap diri kita. Nah ini penting rasanya menerima kritik dan saran. Jadi kalau dikritik itu jangan kemudian kita akan memaki-maki ya orang yang kritik ya atau kita akan membenci orang yang mengkritik ya. Justru dijadikan dosen luar biasa kita, dijadikan guru luar biasa kita ketika kritik dari mereka datang ke kita. Dengan kritik itulah kita akan maju. Dan menerima kritik ini ya memang perlu dilatih. Menerima kritik dan saran itu perlu dilatih. Terkadang kita kan tidak mau ya dengan kritik yang seperti itu, tidak mau dengan saran yang seperti itu. Padahal kalau kemudian kita pelajari, kita legowo menerimanya, kemudian kita juga berpikir jauh ke depan, kita memerlukan yang namanya kritik dan saran. Dan sekali lagi, jadikan orang itu yang mengkritik kita, orang-orang yang memberikan saran kita, kritik kita, apapun kritiknya adalah guru besar kita. Kita saat ini memerlukan sekali kritik dan saran, dan endingnya orang-orang yang seperti itu justru yang betul-betul memberikan jalan, mungkin jalan kemudahan bagi kita untuk menapaki kehidupan dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tanpa sebuah kritik dan tanpa sebuah saran, kayaknya juga menjadi lambat jalannya. Gitu. Tapi dengan adanya kritik dan saran, justru akan lebih cepat. Ya. Jadi jangan lagi kita justru berbalik yang tidak baik terhadap orang-orang yang mengkritisi kita dan membenci kita atau mungkin memberikan saran pada kita. Kita terima dulu dan barangkali itulah kritiknya yang paling baik untuk kita. Sepedas apapun kritiknya, kita mesti terima dulu, kita legowo dulu, dan mudah-mudahan justru itu yang menjadikan kita akan lebih maju dan lebih cepat majunya dan lebih cepat mendapatkan apa yang kita inginkannya.
Ya. Jadi menerima kritik dan saran itu yang kelima, agar kita bisa atau mampu mengatakan, mampu melihat, mampu nanti merealisasikan bahwa yang namanya tantangan, yang namanya masalah adalah bahan bakar kesuksesan kita. Nah, ini menerima kritik dan saran. Yang keenam, kita lihat yang keenam. Wah, luar biasa ya, ada 9M yang keenam. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan yang kelima, mitra. Membuang sikap egois kita. Jadi, mestinya kita paham ada 3O yang sering saya juga sharingkan. Orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang terbuka, orang-orang yang mau maju, maka ada 3O tadi saya katakan. O yang pertama adalah open mind. Kita terbuka terhadap apapun, terhadap siapapun. Bahkan saya sering mengatakan, kata Ki Hajar Dewantara, ketika Anda berada di suatu tempat, jadikan tempat itu sekolah Anda. Ketika Anda bertemu dengan siapapun, jadikan beliau-beliau itu guru Anda. Dan segala sesuatu yang Anda dapatkan, jadikan ilmu. Ini adalah ketika kita open mind. Maka kita mampu yang seperti itu. Bahkan dalam hikmah dikatakan, orang yang luar biasa itu adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapan kita orang istimewa. Jadi siapapun dia, entah dari mana, warna kulit apa, matanya seperti apa, umurnya berapa, kita anggap orang luar biasa, maka kita luar biasa. Kalau kita menganggap orang itu orang luar biasa, kita istimewa. Jadi seperti itulah mesti. Jadi tidak ada lagi kata-kata, Anda siapa, Anda baru anak kemarin, atau Anda belum apa-apa. Ternyata berbeda-beda. Dan Allah ciptakan kita yang berbeda. Maka dari itu, kita mesti paham betul bahwa siapapun yang ada di hadapan kita ini orang istimewa. Ini untuk orang-orang yang open mind. Yang kedua, agar kita tidak menjadi orang yang egois, kita percaya ada open opportunities. Ada kesempatan-kesempatan ke depan. Ada keberuntungan-keberuntungan ke depan. Ya, ada opportunities-nya. Jadi mestinya kita yakin ketika kita mengerjakan maksimal terhadap apapun hari ini, ke depan pasti ada sesuatu yang kita bisa raih. Yakin seperti itu. Jadi jangan kita tertutup gitu. Karena sungguh bahwa gagal itu kan ketika kita tidak mengerjakan apa-apa. Selama kita masih berharap, selama kita masih mau, selama kita masih mengerjakan, berarti masih ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Harapan apapun. Ya. Oleh karena itu ada yang namanya open opportunities. Kita percaya dengan itu. Jadi ke depan ada kesempatan-kesempatan, ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita raih. Kemudian yang ketiga adalah open possibilities. Kita percaya bahwa ke depan ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Dengan membuang sikap ego, ya, yang kita lihat di layar, kita paham betul bahwa ternyata di depan kita ini ada kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada diri kita. Berbeda dengan orang yang egonya tinggi. Makanya hanya berpikir ya kali ini saja. Dan tentu kita ini paham bahwa ternyata angka 1 sangat berat untuk menjadi kita orang yang sukses besar. Kalau kita hanya melihat pada diri kita, egoismenya sangat tinggi, bisa jadi kita sukses namun mungkin perlu waktu yang sangat lama. Jadi angka 1 sangat berat untuk menjadikan kita orang yang sukses besar. Maka perlu yang namanya ya surrounding kita atau kanan kiri kita, depan kita. Kita perlu banyak teman, perlu banyak orang yang mendukung kesuksesan kita. Maka yang keenam ini penting sekali untuk menjadikan kita orang yang paham bahwa ternyata masalah, tantangan merupakan bahan bakar kesuksesan kita. Di antaranya kita ada orang yang mampu membuang sikap ego kita. Jadi tidak ada lagi lah, jangan menjadi orang yang memelihara ego yang tinggi gitu ya. Tapi justru sebaliknya, kita akan terbuka dengan apapun, dengan siapapun. Dan terbuka dengan tarik lisan, kritik dan saran. Wah, hebat banget. Jadi kayaknya kalau kita sehari-harinya membuang sikap ego, itu
bisa jadi harinya kurang gitu, jamnya kurang gitu. Karena apa? Kita sangat menikmati sekali. Kita sangat menikmati sekali. Kita sangat terbuka dengan hal-hal yang baru. Karena kita memang terbuka. Membuang sikap egoisme adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan kesuksesan ke depan. Bukan lagi orang yang melulu berpikir karena sayalah yang paling, sayalah yang paling. Namun sebaliknya, kita bisa menerima siapapun, dimanapun dan kapanpun, untuk apapun. Luar biasa ini. Jadi kita mesti seperti itu. Janganlah kita menjadi orang yang saya katakan tadi, mengatakan saya yang paling. Tapi kita paham bahwa kita banyak kekurangan. Kita paham bahwa ternyata kita perlu banyak teman, perlu banyak guru, perlu banyak mentor, perlu banyak advisor. Jadi jadikan orang-orang yang ada di hadapan kita itu guru kita. Ya, kita supaya kita apa? Supaya kita luar biasa. Dan bahkan betul bahwa ketika kita menganggap siapapun yang ada di hadapan kita orang istimewa, ya kita luar biasa. Ini yang keenam, membuang sikap egoisme. Yang ketujuh, luar biasa mitra, sampai yang ketujuh, ya mengambil tindakan nyata. Jadi kalau belum lama ini saya katakan bahwa satu tindakan lebih baik daripada 1000 kata adalah sebuah kata yang benar. Mengambil tindakan yang nyata. Kenapa harus bertindak? Apapun yang dipikirkan, apapun yang diplanningkan, apapun yang sudah dituliskan secara rapi, kalau tidak ada tindakan, ya hasilnya nihil, hasilnya nol, atau nil orang bilang gitu. Jadi maka mesti ada tindakan nyata. Bahkan yang paling hebatnya, ketika kita sudah mengambil tindakan nyata lalu, atau kemudian belum berhasil, belum mendapatkan apa yang kita inginkan, orang bijak mengatakan itu tandanya kita telah mencoba. Nah, jadi ketika kita mengambil tindakan namun kemudian belum berhasil, ada kata yang sangat bagus untuk kita renungi, bahwa belum berhasilnya sesuatu yang hari ini kita ambil tindakannya adalah bukti saya pernah melakukannya. Nah, kan luar biasa bahwa ketidakberhasilan ternyata bukti kita pernah mencobanya. Dibandingkan yang sama sekali nggak mencoba kan. Nah, itu ternyata juga bahagia sekali orang yang pernah mencoba dan mencoba. Jadi sungguh sangat luar biasa. Dalam kehidupan saya pun saya sering sekali mencoba hal baru. Ya sekalipun mungkin hasilnya tidak semaksimal apa yang kita inginkan. Namun paling tidak ada pembelajaran yang bisa dijadikan pengalaman pribadi atau pengalaman empiris yang kemudian kita bisa tuangkan dalam sebuah tulisan, atau bisa jadi kita bisa sebarkan secara virtual ya saat ini, atau secara offline, atau mungkin dengan cara seperti ini, berbagi dalam satu momen penting. Ini sebenarnya itu, kalau kita mencoba dan mencoba adalah orang yang bisa jadi sangat beruntung sekali. Karena apa? Banyak sekali mengalami hal baru dan banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Tapi kalau tidak pernah mencoba, ya, bayangkan kalau kita tidak pernah mencoba, artinya kita tidak pernah merasa bahagia terhadap ilmu yang baru yang kita coba. Jadi kalau kita pernah mencoba, kita pernah merasakannya, dan ternyata membuat kita sangat bahagia sekali, membuat kita banyak syukurnya ketika kita pernah mencoba sesuatu. Karena apa? Karena ada hal baru yang kita dapatkan, dan ternyata ilmu kita yang saat ini kita dapatkan, atau barangkali saja ilmu yang saat ini terus kita kerjakan sebagaimana biasa, itu kecil sekali, baru segitu-gitunya gitu. Tapi kalau kita mencoba hal baru, bisa jadi menjadi kekayaan keilmuan kita gitu, kekayaan batin kita. Ini luar biasa. Jadi kalau orang bijak itu kan melihat kekayaan bukan materi semata, tapi ketika kita mencoba dan kemudian mendapatkan hal baru, itu pun juga merupakan kekayaan. Karena ukuran kekayaan kalau dinilai dari material ya tergantung orangnya saja. Kalau kita banyak syukurnya ya sudah kaya raya sekali. Karena bukan lagi seperti orang katakan
yang punya ini, punya itu. Ya. Kalau kita melihatnya kepada diri kita sendiri dan kita bersyukur, itu sudah kekayaan yang hakiki. Sudah hebat banget, nah gitu ya. Nah ini mengambil tindakan nyata itu ini jauh lebih baik dibandingkan tadi 1000 kata. Dan kalau kita hanya rencana dan rencana, menuliskan dan menuliskan, mengangan-angan dan mengangan-angan, tidak pernah ada tindakan nyata, ya nil tadi, atau zero. Atau bahkan saya katakan tidak ada masukan baru, tidak ada ilmu baru yang masuk kepada kita. Jadi kalau kita punya rencana, kita punya sesuatu yang kita raih, kita dapatkan, maka kerjakan saja. Take an action, gitu aja. Karena salah satu sukses adalah ketika ada kemauan dan juga aksi, gitu. Aksi nyata. Satu ilustrasi ketika saya atau mitra atau sahabat merasa haus, maka keinginannya adalah minum. Ingin minum saya ini. Kemudian aksinya mengambil air, kemudian diminum. Maka itulah sukses. Jadi kemauan plus aksi sama dengan sukses. Jadi kalau kali ini kita hanya rencana dan rencana tidak pernah dinyatakan dengan aksi nyata, maka bisa jadi ya sampai kapanpun kita hanya seperti itu. Maka ada istilah, orang yang ingin pintar tidak akan pernah pintar. Kalau hanya ingin saja tidak ada aksi. Orang yang ingin kaya tidak akan pernah kaya. Kalau hanya ingin saja tidak pernah ada aksi nyata. Oleh karena itu mengambil tindakan nyata, mengambil aksi nyata adalah salah satu kunci di mana kita ingin atau kunci di mana kita akan menjadi orang yang sukses besar. Jadi ketika tantangan, hambatan, kemudian kita renungi dengan positive thinking, kemudian kita ambil aksi nyata, maka yang ada adalah sukses besar. Sekali lagi, mengambil tindakan nyata merupakan satu kebutuhan bagi kita, bahwa kita bukanlah orang yang hanya talk only, gitu. Hanya ngomong saja, tapi ada tindakan nyata yang menjadikan kita betul-betul orang yang sukses. Yang ke-8, wah luar biasa mitra ini, sudah yang ke-8 ya. Nah, yang ke-8 adalah membuang malas dan menunda. Wah luar biasa ya. Ini yang orang bilang itu kayaknya penyakit yang terus menggelantung pada kita adalah ketika kita malas dan malas. Obat malas itu apa? Obat malas adalah bangkit mengerjakan atau ambil tindakan nyata. Itu obat malas. Menunda juga demikian. Karena sungguh kalau kita malas dan menunda, itu ada kerugian yang sangat besar sekali. Contoh saja, ketika kita sebenarnya harus selesai satu pekerjaan pada jam, katakanlah 1 jam ke depan. Namun kemudian saya mengatakan, aduh malas banget nih. Lalu tidak mengerjakan, berarti kan sudah rugi 1 jam. Dan bisa jadi nanti kedepannya akan mengatakan seperti itu lagi. Nah kalau seperti itu terus, maka ada istilah. Jadi jangan tunggu sampai esok hari. Selesaikan sekarang ya sekarang. Jadi orang yang eager gitu, yang ingin tahunya lebih banyak dan ingin selesainya cepat. Mestinya seperti itu. Karena apa? Sungguh di depan masih banyak sekali kerjaan-kerjaan yang harus kita kerjakan. Dan kalau pekerjaan pokok yang sudah kita selesaikan lebih cepat, kemudian kita masih bisa berpikir untuk mengerjakan hal lain. Waktu kita masih kita manfaatkan untuk hal lain. Ini membuat kita bahagia sekali. Membuat kita ini jauh dari penyakit, insya Allah kalau kita orangnya senantiasa seperti itu. Maka ada istilah, buanglah 2M. Yaitu malas dan menunda gitu. Ini janganlah kita menjadi orang yang kasal gitu ya. yang malas gitu. Jadi jangan, kita buang malasnya. Apapun pekerjaan kita harus kita selesaikan tepat waktu. Apapun yang harus kita kerjakan harus kita selesaikan. Bila perlu sebelum waktu limitnya kita sudah selesai. Karena apa? Saya katakan tadi, orang yang tidak malas, maka akan ada banyak keberuntungan. Di antaranya adalah cara berpikirnya akan fresh banget. Karena apa? Satu pekerjaan selesai. Yang kedua, cara bersyukurnya pun akan ketara banget di situ. Karena dengan selesainya satu pekerjaan, kita sangat bersyukur sekali. Ya, tidak terburu-buru. Dan yang ketiga apa? Kita akan rileks dengan sendirinya. Jadi tidak ada beban lagi kan sudah selesai. Nah ini pentingnya kita membuang malas ya. Buang 2M tadi. Buang 2M. Menunda juga demikian. Orang-orang yang senantiasa senang menunda itu
bebannya akan lebih banyak dan lebih banyak. Kalau pekerjaan hari ini ditunda untuk esok, nah besok ada kerjaan lagi, berarti kan sudah 2 kali lipat. Tapi kalau hari ini selesai, berarti esok ya esok. Hari ini sudah selesai. Pulangnya pun enteng. Tidak ada beban sama sekali, tidur juga nyenyak. Tidak ada beban. Namun berbeda kalau kita ini malas, kalau kita ini menunda, kemudian esok harus menghadapi hal yang bisa jadi akan lebih rumit lagi. Karena apa? Kita harus menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya dulu, sebelum pekerjaan baru. Nah, inilah pentingnya kita untuk membuang malas dan menunda. Mitra harus betul-betul paham bahwa ternyata kerugian terbesar kita terhadap waktu adalah ketika kita memiliki rasa malas dan menunda. Nah, hari ini kita mampu. Bagaimana cara kita menjadikan tantangan dan masalah bahan bakar kesehatan kita adalah kita mampu membuang malas dan menunda kita. Karena malas kan itu penyakit, itu masalah. Menunda jadi penyakit, itu masalah. Ya kita buang dan dijadikan kesuksesan kita. Nah, kita mampu membuang malas dan menunda, sehingga tantangan, hambatan, ya, karena ini malas dan menunda adalah hambatan atau masalah, itu dijadikan sebuah kesempatan kita ke depannya. Dan kalau mungkin di kantor kita harus selesai katakanlah jam 5 dengan pekerjaan yang mestinya selesai jam 5, namun 2 jam lebih awal dikerjakan, atau mungkin 1 jam sisa, maka kita masih bisa berpikir yang lain, masih bisa santai, masih bisa rileks, masih bisa mengerjakan sesuatu yang lebih manfaat lagi ke depannya. Wah, luar biasa kalau betul-betul kita bukan tipe orang yang malas dan menunda. Jangan kita menjadi orang yang tadi malas dan menunda. Kita mesti membuang 2M. 2M ini kita tulis besar-besar dan sugestikan pada diri kita, saya bukan orang yang malas, saya bukan orang yang senang menunda. Bahkan kita berdoa kepada Allah juga, ya Allah, supaya lindungilah kami agar saya tidak menjadi orang yang malas, tidak menjadi orang yang senang menunda. Tapi kita mohon supaya semua pekerjaan selesai dengan baik, sehingga menjadi satu pahala, dan kemudian esok akan kita jemput pekerjaan-pekerjaan yang baru. Demikian seterusnya. Sayang kalau kita kemudian menjadi orang yang malas-malasan, kemudian menunda pekerjaan, maka akan menumpuk-numpuk dan pada akhirnya kita bisa jadi tidak profesional dalam mengerjakan pekerjaan yang harus kita kerjakan secara baik. Yang ke-9, ya, ini sudah yang ke-8, ada yang ke-9. Nah, mengubah cara berpikir yang ke-9 ini untuk sukses kita. Ya. Jadi mengubah cara berpikir kita untuk sukses. Orang yang senantiasa senang ya, mengatakan saya sukses, maka mindsetnya akan menjadi orang yang sukses. Memang betul saya pernah katakan, kalau bicara sukses ya spesifik. Umpamanya, saya sukses mengerjakan pekerjaan yang harus saya kerjakan hari ini. Jadi sukses terhadap pekerjaan itu. Saya sukses membeli barang yang saya inginkan. Saya sukses menjual barang yang saya ingin jual. Jadi mindset ini penting sekali untuk dilatih, untuk selalu mengatakan berpikir sukses. Orang yang berpikir sukses itu positive thinking. Jadi tidak ketakutan, tidak nervous, tidak fobi, tidak juga terkadang frigid, dingin gitu. Tapi orang yang berpikirnya sukses adalah orang-orang yang optimis. Toh kita paham kalau kita hilang optimisme, hilang semangat kita, maka hilang segala-galanya. Maka mestinya kita mengubah cara berpikir kita, mindset kita kepada kesuksesan yang ada di hadapan kita. Contoh kecil, mungkin sepulang kerja saya akan berjalan menuju ke satu tempat, kemudian saya katakan, insya Allah saya sampai tepat pada waktunya. Saya sukses sampai di sana. Itu yang terjadi ya pasti sukses gitu. Berbeda dengan orang yang ragu, atau orang yang tadi kalau saya bilang, nanti dulu dah, menunda-nunda, malas-malas, makanya terjadi ya seperti itu. Karena we are what you think, kata orang kulon itu seperti itu. Kita ini apa yang kita pikirkan gitu.
Sehingga kalau kita mampu berpikirnya atau cara berpikirnya untuk sukses, ya sukses. Nah, kita mesti belajar banyak bagaimana cara berpikir orang yang telah sukses terhadap sesuatu. Contohnya terhadap bisnis, pekerjaan, penciptaan, atau terhadap sellingnya, penjualan. Kita belajar bagaimana mereka bisa berpikir menjadi orang yang sukses dalam hal tersebut. Sehingga paling tidak kita akan bisa menirunya. Toh kita paham ada istilah ATM katanya. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, caranya orang sukses seperti itu, ya kita amati. Kemudian kita tiru, kemudian kita modifikasi. Mengubah cara berpikir untuk sukses itu memang betul bukan sesuatu yang mudah kita kerjakan. Segalanya perlu pembelajaran, segalanya perlu waktu. Yang terpenting adalah ketika kita ada kemauan untuk mengubah cara berpikir kita untuk sukses. Kemauan dulu. Jadi tadi saya katakan, kalau ada kemauan plus aksi nyata, maka ya sukses. Yang masalah kan ketika tidak mau gitu ya. Tidak mau mengubah cara berpikirnya. Tidak mau mengatakan bahwa ini ternyata lebih baik ya. Tidak mau mencari alternatif lain. Jadi maunya itu saja, ya bisa jadi masalahnya ya berkutak di situ. Namun kalau kita mau mengubahnya, mau plus aksi nyata, maka yang ada adalah sukses. Nah, kita perlu belajar yang seperti itu, mitra, sahabat, dan siapapun yang bergabung dengan kita hari ini. Mestinya kita belajar menjadi orang yang cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikir yang lebih terbuka. Cara berpikir yang mengatakan bahwa saya mesti sukses. Rasanya kan sangat rugilah kalau kita ini menjadi orang yang rugi. Menjadi orang yang tidak sukses. Menjadi orang yang hanya biasa-biasa saja. Padahal kita ini mampu. Padahal kita ini luar biasa. Jadi Allah ciptakan kita ini luar biasa. Kita ini katanya pemenangnya. We are the winners. Mestinya kita bisa menciptakan hal-hal yang barangkali saja jauh lebih dahsyat dibandingkan saat ini. Tapi kalau terus-terusan sama saja gitu ya, bosan lah. Kita mesti menciptakan sesuatu yang berbeda. Maka mengubah cara berpikir kita untuk sukses itu sesuatu kebutuhan bagi kita. Janganlah kita menjadi orang yang cara berpikirnya kerdil ya, kayak gitu-gitu aja. Padahal otak manusia itu menurut satu penelitian yang sangat masyhur itu kapasitasnya adalah perjalanan bumi sampai ke bulan 14 kali pergi pulang perjalanan, dan sekali jalan itu 280.000 kilometer, dikali 14 dikali 2 itu kalau diibaratkan gedung ya katanya 60 gedung yang berjajar dan 60 tingkat ya. Wow, kita ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan ilmuwan Amerika mengatakan otak kita ini kapasitasnya bisa menyimpan 4,7 juta buku. Namun sungguh sangat sayang kalau kita tidak pernah, satu buku pun kita tidak pernah menyimpannya di otak kita. Padahal tantangannya ini 4,7 juta buku. Ya, kalau satu buku pun enggak kan berarti dianggurkan begitu saja sel-sel otak kita ini. Ya kita mampu, kita bisa, kita luar biasa. Dan bisa sekali. Nah kemudian ya, memang ada istilah bisa karena biasa. Nah pembiasaan kita inilah yang penting. Jadi membiasakan untuk bisa menggunakan potensi otak yang sangat luar biasa ini. Jadi saya tadi sekali lagi mengatakan, orang Eurofasan mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Sungguh seperti itu. Apapun bisa dikerjakan, apapun bisa dilakukan. Jadi tidak ada hal yang sebenarnya menjadikan kita berat, menjadikan kita masalah. Yang ada adalah sebenarnya kemudahan. Permasalahannya kan kita tidak sampai ke situ, tidak pernah mau mencobanya, tidak pernah mau menggunakan potensi dahsyat yang kita miliki. Bahkan ketika kita bicara bawah sadar pun sudah ribut, ya sudah tidak lagi mau menerima. Ya karena kan ada alam sadar, ada bawah sadar, dan bawah sadar ini kekuatannya sungguh luar biasa sampai 88%. Artinya kalau bawah sadar itu kan ada fokus di sana, ada betul-betul mengerjakan, ada betul-betul kita ini tertuju kepada sesuatu, dan kita yakin dengan kesuksesannya. Nah itu bawah sadar. Maka ketika kita bicara dengan bawah sadar, yang terjadi adalah kesuksesan yang real. Ya, jadi ada kenyataan ya. Nah, kenapa kemudian ada hipnoterapi itu agar kita paling tidak itu
bisa menjadi orang yang bisa mengarahkan pikiran kita fokus terhadap apa yang kita inginkan, fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi bukan hal yang aneh sebenarnya begitu. Jadi kalau ya kita lihat di layar kaca seperti itu, ya itu kan hanya hiburan saja. Oleh karena itu, mencobalah kita agar kita menjadi orang yang paham tentang kekuatan dahsyat yang kita miliki, sehingga kita mampu mengubah cara berpikir kita, kita mampu berkiprah jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Ya kita mesti membaca, kita mesti belajar ya tentang apa sih sebenarnya hipnoterapi, hipnotis atau dan sebagainya. Ya kita paham itu. Kalau kita paham, pada akhirnya kita akan bisa menggunakan dengan baik. Dan sayang sekali mitra kalau saat ini kita ini punya kapasitas otak yang begitu dahsyatnya, namun tidak digunakan maksimal. Dan sangat kita sayangkan. Kata-kata we out with thing itu jadi jauh gitu. Padahal kita mesti paham bahwa kata bijak mengatakan we out with thing mestinya kita pegang teguh, kita pegang erat-erat. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi kalau saya berpikir hal baru ini saya mampu, ya pasti mampu. Sekalipun betul saya katakan tadi mungkin ada tantangannya, ada rintangannya. Namun kan sudah paham bahwa rintangan pun dijadikan objek kita sebagai pendukung kesuksesan kita. Dijadikan sesuatu ilmu gitu. Jadi maka hari ini kita belajar bahwa rintangan, tantangan itu merupakan bahan bakar sukses kita. Jadi bukan lagi sesuatu yang dianggap aib, dianggap tidak baik. Karena kita masih belajar banyak dari kegagalan yang ada. Dan gagal adalah ketika kita betul-betul berhenti terhadap sesuatu apapun. Kita tidak mengerjakan apapun, yaitu gagal. Selama kita masih mengerjakan, selama kita masih mau berjalan dari satu titik ke titik yang lain, ya, sebenarnya itu adalah sudah kesuksesan. Maka sukses juga bisa diartikan ketika kita berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Itu sukses. Ini betul-betul sukses dan kita bisa buktikan itu. Jadi orang yang sakit contohnya, kemudian ingin sehat, ya lari ke dokter atau berobat atau beli obat, ya. Artinya kan dari satu titik ke titik yang lain kita berjalan, ya pasti sukses seperti itu. Jadi justru ketika kita diam saja, kita tidak mengerjakan apa-apa, maka disitulah kita gagal. Jadi gagal sama dengan diam. Gagal itu nggak mengerjakan apa-apa. Gagal ketika kita bangkrut kemudian habis sampai di situ. Nah, mestinya kita tidak seperti itu. Kita banyak belajar bahwa kegagalan yang ada di hadapan kita adalah awal dari penciptaan kesuksesan. Dan ketika kita mengubah cara berpikir kita untuk sukses, ya akan jadi kita sukses. Dan kalau kita jatuh berkali-kali pada tempat yang sama, itu bukan satu yang tidak boleh. Dan semakin kita banyak jatuhnya, semakin mudah kita bangkitnya. Karena kita tahu persis bagaimana cara bangkit dari berkali-kali kita jatuh pada tempat yang sama. Ya. Jadi kalau orang dulu mengatakan jangan pernah jatuh di tempat yang sama, betul itu sesuatu yang sangat hati-hati. Namun sebenarnya ya boleh-boleh saja. Sampai 100 kali pun boleh saja. Karena apa? Semakin kita banyak jatuh di tempat yang sama, semakin paham kita akan bangkit dari kejatuhan kita. Luar biasa, mitra, itu 9M yang kita bagikan. Dan di hari ini kita bicara mengenai hambatan, tantangan, kemudian masalah merupakan bahan bakar kesuksesan kita. Maka ketika kita belajar itu, tidak lagi kita menjadi orang yang takut dengan sebuah tantangan, sebuah masalah, sebuah hambatan. Yang ada adalah kita akan bisa berjalan, kita akan bisa menghadapi masalah, tantangan, kemudian ketidakbaikan yang mungkin terjadi, keterpurukan, ketidakberhasilan. Kita akan lewati semuanya. Sehingga kita akan menjadi orang yang baik, sehingga kita akan menjadi orang yang berpikir jauh lebih sukses ke depannya. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Vito yang luar biasa, Pak Ade, Mbak Dara yang ada di studio, dan teman-teman. Sungguh satu kehormatan bagi saya bisa berbagi di sini dan terus insya Allah selama kita sehat, selama kita masih mampu untuk berbagi dan belajar bersama. Kritik dan saran senantiasa kita nantikan, sahabatku semua, agar kita ke depan lebih baik dan lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.